Shalom, selamat pagi teman-teman remaja. Gimana kabar kalian? Mbak Ica berharap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk mengawali ibadah hari ini, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau menyanyikan Kami Puji dengan riang. Sebelum kita masuk lebih dalam ibadah ini, kita mau memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu pada hari ini bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hadirlah dalam hati kami ya Bapa, supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Nah, Mbak Wina, tema minggu ini tuh eling marang pangandikane Gusti kan ya Mbak Wina? Ya, benar, Risa. Nah, teman-teman, tema minggu ini diambil dari ayat Alkitab dari Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Untuk merespon tema kita pada minggu ini, kita mau menyanyikan lagu Eling-eling. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan Mampirlah dengan Doaku. Yesus Penebuh.
orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selamat pagi adik-adik semua. Mari kita memasuki firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, dengan namamu, terima kasih atas kesempatan yang kau berikan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat menerima firman-Mu, membaca firman-Mu, hanya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, karena firman-Mu masuk dalam kehidupan kami hayati, kami resapi, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Selamat pagi lagi semuanya. Tema kita pada pagi hari ini adalah eling marang pangandikane Gusti. Nah, siapa yang kira-kira tahu artinya? Ingat kepada firman Tuhan. Kira-kira itu. Ya, untuk bacaan kita pada pagi hari ini kita ambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 10. Pencobaan di padang gurun. Saya bacakan ya. Matius 4 ayat 1 sampai 10. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk cobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di punggungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Amin. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Dari ayat bacaan kita tadi, kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menyikapi ketika iblis melancarkan godaan-godaannya. Apa aja tadi ya yuk? Ada 3 ya. Dan sebenarnya 3 ini juga melambangkan godaan-godaan terhadap keseharian kita. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tadi yang pertama, iblis meminta Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Tentu saja karena Tuhan Yesus sedang lapar, karena sudah berpuasa 40 malam 40 hari. Nah, kemudian apalagi? Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan tinggi bait Allah, lalu diminta menjatuhkan diri supaya nanti ada malaikat-malaikat dari Allah untuk membopong Tuhan Yesus supaya tidak sampai terantuk ke bawah. Lalu yang ketiga adalah membawa Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi, di mana semua kota, semua taman, bangunan terlihat, dan meminta Tuhan Yesus untuk menyembah si iblis. Sebagai gantinya nanti akan diberikan semuanya itu kepada Tuhan Yesus.
Lalu apa hubungan ini semua, godaan-godaan iblis ini dengan misalkan kesulitan kita sehari-hari? Coba kita bahas yang keinginan daging. Oh, sebelum itu ada ayat yang ternyata juga cocok dengan apa yang kita baca tadi. Nah, diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Saya bacakan dulu. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ini nih miripnya. Keinginan daging, yaitu keinginan dari tubuh kita. Tadi contohnya ketika godaan mengubah batu menjadi roti. Ini adalah bagaimana kita supaya dapat menahan diri bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita itu tidak sampai mengorbankan orang lain. Sebagai contohnya nih, ketika mungkin kita lapar banget, terus di kantin sama temen, sama-sama laparnya, tiba-tiba ada satu roti. Wah, ada satu roti, aku duluan. Langsung diambil, dibeli, dimakan. Lupa sama temannya yang juga kelaparan. Kan kita bisa berbagi ya. Kemudian apalagi nih yang penting, pulsa internet. Kira-kira menurut teman-teman ini penting nggak pulsa internet? Padahal dulu kita bisa tetap beraktivitas, kita dapat bisa melakukan banyak hal walaupun tidak ada pulsa internet. Kebutuhan yang dahulunya sebenarnya tersier mungkin, sekarang seolah-olah menjadi kebutuhan yang primer, yang sangat penting. Nah, jangan sampai misalkan kebutuhan internet ini atau pulsa ini mengalahkan kebutuhan kita untuk mempedulikan teman-teman kita yang lain dan hal-hal lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah godaan ketika Tuhan Yesus diminta untuk menjatuhkan diri. Nah, ini berarti iblis meminta Tuhan untuk mencobai Allah. Disinilah yang tadi disebutkan keangkuhan hidup. Yang mirip seperti ini mungkin dalam keseharian kita, ketika kita dilarang keluar rumah atau ke tempat yang sangat ramai dan kita harus menggunakan masker karena kondisi kita yang seperti ini sekarang. Nah, kita coba-coba keluar, nggak usah maskeran deh, ngapain sih? Nah, ini sangat berbahaya. Kita tahu hal itu berbahaya, tapi kita malah melakukan. Padahal kita tahu nanti ini sebabnya bisa bahaya kalau sampai aku tertular, nanti bisa menulari keluarga aku di rumah. Dan juga ini kalau mungkin di Instagram atau di mana sosial media biasanya ada challenge yang menantang orang lain, atau mungkin bukan challenge juga bisa, tapi ada suatu hal-hal yang mungkin lucu atau apa yang akhirnya orang-orang lain ingin ikut melakukannya juga. Nah, namun ini ada yang membangun, ada juga yang berbahaya. Contohnya yang berbahaya itu, Tommy pernah melihat ini nih, semacam dia nyuruh temennya loncat, jadi seolah mereka kayak loncat bareng. Tapi kemudian temennya loncat, yang nyuruh tadi nggak loncat, lalu temennya itu dijegal, sehingga di tengah-tengah loncat dia dijegal, mendaratnya jatuh. Nah, jatuhnya ini kan berbahaya, kita membahayakan orang lain untuk kepentingan mungkin entah sekedar supaya lucu, supaya viral, atau
apa, tapi kita membahayakan teman kita itu. Dan ini diharapkan kita dapat berpikir lebih baik ya, berpikir lebih panjang. Bagaimana kalau ternyata dia jatuh lalu salah posisi sehingga membahayakan kesehatannya, seperti itu. Jadi janganlah kita mencoba-coba hal yang kita tahu itu berbahaya. Lalu tadi godaan yang berikutnya yaitu diperlihatkan seluruh kota supaya nanti bisa menjadi milik Tuhan Yesus kalau menyembah si iblis tadi. Nah, di sini menunjukkan bahwa godaan akan kekuasaan, akan sebuah popularitas, kepemilikan yang sangat luas. Nah, kira ini ada di Yohanes tadi, ya. Di Yohanes tadi itu keinginan mata, keinginan kita. Dalam keseharian kita banyak hal yang juga mencerminkan hal ini. Seperti contohnya mungkin ketika kita sedang tes di sekolah, lalu kita menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk menghasilkan nilai tes yang bagus. Entah mungkin mencontek atau tanya teman ketika tes. Padahal itu tidak boleh, kecuali gurunya bilang ini ulangannya open book. Itu nggak apa-apa, memang diizinkan. Lalu kemudian seperti keinginan kita, aku pingin jalan-jalan di mall nih. Udahlah nggak apa-apa ya mungkin ya. Nah, lebih baik padahal jangan ya. Kita harus bisa menahan keinginan-keinginan kita itu. Lalu bagaimana Tuhan Yesus menyikapi godaan-godaan ini? Tuhan Yesus menyikapi godaan-godaan ini dengan tenang. Dengan tenang, berpikir dengan jernih, tidak terkuasai oleh emosi, dan juga tegas. Tegas menolak godaan-godaan itu. Tidak mencoba-coba. Tuhan Yesus tegas menolak. Menolak dengan apa? Nah ini yang juga paling penting adalah apakah Tuhan Yesus mengatasi itu dengan sebuah mukjizat yang besar atau dengan jurus-jurus atau mengeluarkan bola api lalu dihadapkan ke iblis atau apa? Enggak ya. Tuhan Yesus melawan mengatasi godaan-godaan itu dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan firman Tuhan. Karena ketika misalkan si iblis meminta Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus bilang bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, namun juga dari firman Tuhan yang diucapkan dari mulut Bapa. Nah, dengan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa disitulah kekuatan kita. Disitulah kekuatan kita bersumber dengan firman Tuhan. Dan dengan inilah kita bisa mengatasi, kita bisa menghadapi segala macam persoalan, tantangan yang ada di depan teman-teman sekalian. Tuhan ingin mengajarkan supaya kita berpegang pada firman Tuhan dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tantangan dalam hidup kita. Itu yang ingin Tuhan ajarkan. Dan itu tema kita tadi. Apa bahasa Jawanya tadi ya? Eling marang pangandikane Gusti. Nah, bagaimana kita mengingat firman Tuhan ini? Bagaimana kita menggunakan firman Tuhan ini untuk kita menghadapi masalah-masalah kita? Banyak caranya, salah satunya dengan kita renungan tiap hari, saat teduh, dengan kita tiap minggu mendengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa, dan kita membaca Alkitab, sehingga kita
bukan hanya mengingat saja, tapi juga meresapi maknanya, dan kita bisa memberikannya untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa pentingnya? Itu penting sekali untuk kekuatan kita, dan juga kalau teman-teman semua tadi memperhatikan ayat ini tadi, bahwa iblis tadi menggunakan ayat-ayat firman Tuhan juga yang cuma diambil misalnya sebagian dan diselewengkan untuk kepentingan si iblis sendiri. Nah, dan ini berbahaya kalau misal kita tidak memahami benar-benar dalam konteks yang benar firman Tuhan tersebut. Nah, ketika kita dapat memahami firman dengan baik, sebuah ayat dengan baik, dan kita meresapi, kita tahu maknanya, maka kita juga tidak mudah, tidak bisa digoyahkan oleh misalkan hal-hal di luar sana yang mungkin menyelewengkan atau menyalahgunakan firman Tuhan ini. Karena kita sudah tahu konteksnya. Nah, mari kita meresapi, mengingat, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terkait dengan firman kita pada pagi hari ini, Mas Tommy ingin memberikan aktivitas yang mudah untuk teman-teman semua, dan hanya perlu satu ayat favorit aja, satu ayat favorit yang teman-teman banget lah pokoknya. Nah, ayat ini nanti ayatnya dituliskan, kemudian di bawahnya ada teks kalimatnya, lalu dihias yang bagus, didesain lewat apa aja ya, bisa pakai Canva, bisa Photoshop ya Photoshop, semua yang teman-teman bisa. Lalu dikasih nama teman-teman, nama panggilan aja di pojok kanan bawah, terus tinggal dikirimkan ke link yang ada di grup remaja. Nah, Tommy tunggu karya-karya dari teman-teman ya. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan kami, Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami pagi hari ini. Kami dapat beribadah padamu, dan Engkau yang membuka hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengingat, menerapkan, dan meresapi firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga dapat menjadi bimbingan, dapat menjadi panutan kami dalam kami beraktivitas setiap harinya. Engkau kiranya yang senantiasa menyertai kami, dan kami ingin menyerahkan satu persatu pergumulan-pergumulan kami mulai dari bangsa dan negara kami, menyerahkan tengah kondisi yang tidak menentu ini. Tuhan kiranya yang menyertai para pemimpin kami, Tuhan berkati pemimpin-pemimpin negara, para pejabat, sehingga semuanya dapat bersatu padu untuk membangkitkan negeri kami ini Tuhan. Engkau sertai pula gereja kami di Kajari Rungkut di tengah pandemi ini. Tuhan yang berkati Bapak Pendeta, Bapak Majelis, dan juga para petugas, mungkin pula para jemaat yang juga sudah saling merindukan satu sama lain. Tuhan kiranya yang menyertai dan memberi kami selalu sukacita, belum berjauhan, tapi kami selalu dapat mendengar firman dari Tuhan. Menserahkan teman-teman remaja, para pengurus remaja, para pamong juga, Tuhan kiranya yang berkati, Tuhan beri kesehatan selalu pada keluarga kami dan teman-teman kami. Tapi kami bersyukur untuk teman-teman kami yang mungkin juga merayakan ulang tahunnya di bulan ini. Tuhan kiranya yang senantiasa memberi berkat-Mu dan penyertaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk hidup kami menyerahkan dalam nama-Mu yang telah mengajar kami doa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian teman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman remaja yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kalau tadi kita sudah menerima berkat firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita memperbarui iman percaya kita. Teman-teman, saya undang untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kejauhan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya persilakan duduk. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan. Kita akan memujikan pujian syukur padamu ya Allah. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dan nanti akan ditutup oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkatilah sekolah kami, walaupun kami belajar dari rumah, tapi kiranya Engkau tetap memberikan kami semangat, hikmat, dan bimbingan dalam setiap pembelajaran kami. Berkatilah kesehatan kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Berkati juga yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Berkatilah para tenaga medis, dokter, perawat, dan semua aparat yang turut berpartisipasi dalam penanganan virus corona ini. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Berkati juga agar mereka tidak terpapar oleh virus ini. Berkatilah
setiap keluarga dalam pergumulannya. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka. Berkati juga pekerjaan orang tua kami, berkatilah setiap pekerjaan dan usaha mereka agar selalu dilancarkan. Berkatilah kerja kami, berkatilah setiap pelayanannya agar dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati Bapak Pendeta, majelis, dan semua pekerja-pekerja gereja. Kiranya Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam setiap pelayanannya. Berkati bangsa dan negara kami, jauhkan dari segala mara bahaya dan segala yang jahat. Berkati juga para pemerintah dan Bapak Presiden agar dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa kami seperti Tuhan telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman remaja yang terkasih dan mengasihi Tuhan, tadi kita sudah sama-sama belajar tentang sikap mengingat. Kita sama-sama mau jadi anak-anak Tuhan yang eling marang pangandikane Gusti. Yuk kita sama-sama belajar ya, dengan terus mengingat firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita menaikkan satu pujian penutup, Hai Bangkit Bagi Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai, membimbing kita mulai dari sekarang sampai dengan selamanya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman remaja, Mbak Wina punya pengumuman untuk kalian semua. Minggu depan 27 September kita akan beribadah lewat Zoom. Seperti bulan lalu Agustus, kita akan mulai ibadah pada pukul 6 sore. Jadi kalian nanti bisa bertemu dengan teman-teman walaupun melalui layar, bisa menyapa teman-teman remaja. Kita akan beribadah via Zoom minggu depan ya. Jangan lupa jam 6 sore. Selamat hari Minggu teman-teman.